Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu lagi, berkumpul sama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini dan mencatatnya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan juga yang penting semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai salah satu pengikut Nabi Muhammad sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, kalau saya tidak salah ingat, waktu pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang persiapan Ramadan ya. Persiapan Ramadan, ada yang masih ingat ada dua hal yang kita perlu siapkan waktu itu. Yaitu pertama adalah ada yang Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban," ya. Jadi iman dan ihtisab. Iman itu artinya apa? Kita dalam konteks persiapan Ramadan, Waalaikumsalam. Artinya kita memupuk keimanan kita, merefresh lagi. Jadidul iman, memperbarui keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak kita berzikir la ilaha illallah. Maksudnya berzikir la ilaha illallah bukan sekedar ucapan-ucapan, itu pun sudah bernilai luar biasa di sisi Allah, ucapan-ucapan la ilaha illallah. Nah, ditambah lagi kita dengan mengingat-ingat kembali makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya, itulah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Kenapa iman yang kita siapkan? Kita sudah bahas ya kemarin-kemarin, karena iman merupakan penggerak dari seluruh perangkat kita ini. Seluruh tubuh kita, kelakuan kita, perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari itu ditentukan oleh keimanan kita. Maka ketika keimanan kita mantap, panggilan Allah di bulan Ramadan akan kita sambut dengan suka hati ya, dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtisaban. Dengan penuh perhitungan. Yaitu apa? Kita persiapan ya. Persiapan. Kemarin kita gambarkan bahwa sudah dari sekarang nih, tanggal 1 Ramadan kita incer, lingkarin di kalender. Sekarang udah jarang kalender yang ini ya. Kita ngelihatnya di di handphone. Nah, di handphone tuh kan ada aplikasi di situ. Kita lihat, wah itu kasih berapa hari lagi. Sekarang H-min berapa ya? H-min 22 ya? Nah, ya nanti ditandai lah. Nah, direncanakan nanti sehari sebelum Ramadan itu sudah harus tahu apa yang harus dilakukan. Itu ihtisaban ya. Jadi kita berupaya supaya nanti ketika Ramadan itu berjalan, tidak ada satu detik pun yang berlalu tanpa adanya amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi dari sekarang kita siapin rencananya, agendanya, checklistnya itu kita siapkan. Bukan hanya anak-anak yang nyiapin checklist, tapi kita juga siapin checklist. Siapkan rencananya untuk sukseskan kita di bulan Ramadan. Suksesnya kita bulan Ramadan apa? Yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kita bisa beribadah dalam satu malam yang nilai ibadah itu setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 dibagi 12, 83 tahun ya. Siapa yang sanggup ya 83 tahun ibadah terus itu. Nah, ini kesempatan kita nih memperbanyak ibadah supaya timbangan amal kebaikan kita nanti ketika ditimbang di hari kiamat
di hari perhitungan, yaumul hisab nanti, itu berat timbangan kebaikannya. Kalau mengandalkan kebaikan-kebaikan kita yang sehari-hari saja, kebaikan kita itu ya sedikit ya, amal-amal kita itu. Makanya ini kesempatan banget buat kita di Ramadan ini untuk melipat gandakan. Cuma 1 malam aja, tapi dinilai oleh Allah sebagai ibadah 1000 bulan. Itu luar biasa. Nah, inilah target dari Ramadan kita ya, suksesnya Ramadan kita capai itu. Nanti ketika kita jalani itu, kata Allah, la'alakum tattaqun. Ya, engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan sekalian bulan belajar takwa. Nggak dilihat, kita tetap nggak melakukan hal yang dilarang, walaupun nggak ada yang lihat. Itu ya. Di gudang misalnya, di power plant, nggak ada orang. Mana ada yang berani kita minum kan? Nggak ada. Walaupun nggak ada orang yang lihat. Saya kadang-kadang suka pikir-pikir, kalau puasa kok kita bisa ya gitu ya. Cuma kalau hal yang lainnya kadang-kadang dilanggar gitu kan. Tapi puasa, khusus puasa, kita bisa loh. Nggak ada yang lihat, kita jaga puasa kita. Gitu. Tapi kalau hal yang lainnya ya, kok kadang-kadang kita nggak takut gitu ya. Nah inilah makanya ketika puasa ini, bulan Ramadan, kita dilatih oleh Allah. Kita tetap tidak melanggar walaupun tidak ada yang lihat. Nah nanti itu di-expand, diteruskan, diperluas, bukan hanya urusan puasa, tapi semua urusan kita. Menjaga mata ya, pandangan. Ini buat kita, memang mata ini menjadi satu tantangan ya, laki-laki. Tantangannya mata. Nih, mungkin banyak sekali dosa-dosa kita itu asalnya dari mata. Kita melihat yang tidak halal. Ya, memperturutkan hawa nafsu kita di mata kita ini, menikmati. Nah, itu nggak ada yang lihat kan? Kita nggak ada yang lihat gitu, misalnya ya, di mana gitu. Kita melanggar, melihat yang haram. Nah, kenapa? Kalau puasa kita nggak berani, tapi kalau ini terus berani gitu ya. Misalnya ya, kalau kita masih berani-berani gitu, mudah-mudahan ya kita semua sini sudah bisa lah mengendalikan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang walaupun tidak ada orang. Itu kita belajar. Nah sekarang kita lanjut ke persiapan kita mengenai puasa. Puasa itu sendiri secara bahasa artinya menahan diri ya. Menahan, al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Secara istilah, puasa itu artinya kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat. Niatnya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita balik lagi ke urusan ibadah ya, balik lagi ke pelajaran yang lalu-lalu, kita tahu bahwa manusia itu beribadah ya, beribadah. Ada yang bukan kepada Allah, ada yang beribadahnya kepada matahari, dia nyembah matahari. Ritualnya bagaimana? Nunduk ke matahari misalnya gitu ya. Ada yang beribadahnya kepada penguasa laut ya, menyembahnya penguasa laut. Ritualnya bagaimana? Dia melarung misalnya. Ritual peribadahan gitu. Nah kita sudah bersyahadat hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ritualnya bagaimana? Salah satunya puasa ini. Ya. Jadi ingat-ingat nih, ketika kita puasa itu kita hadirkan bahwa kita sedang ritual ibadah kepada Allah. Sama seperti kita sedang sholat. Kita sedang sholat itu kita hadirkan, ya Allah, aku sedang menyembah Engkau. Gitu ya, di dalam sholat kita. Kita sedang menyembah Allah. Ritual. Dan terus berharap bahwa penyembahan kita itu, ibadah kita, ritual yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang kita lakukan ketika kita sholat. Ketika kita puasa pun seperti itu. Jadi teman-teman, indah sekali ya. Nanti ketika kita berpuasa, baik Ramadan ataupun Senin Kamis coba deh, sudah dimulai besok. Dimulai saat berpuasa kan ada rasa lapar tuh ya. Itu jadi penanda. Jadi penanda buat kita sedang ibadah. Ketika terasa lapar, ya Allah, aku sedang mengabdi kepada Engkau. Aku sedang beribadah kepadamu. Aku sedang menyembahmu ya Allah. Gitu. Ketika terasa itu jadi penanda. Aku sedang berusaha berbakti kepadamu ya Allah. Itu. Ya. Jadi ketika terasa lapar, itu yang diingat. Nanti itu kalau sudah terbiasa, indah sekali. Betapa kita tuh ingat terus sama Allah gitu. Dan kita menyerahkan diri, berharap kepada Allah. Gitu. Ya. Nanti coba dipraktekan ya. Besok kalau latihan puasa, itu dari sekarang dipraktekan gitu. Terasa lapar, ingat, terasa ini. Sedengar kan kalau di masjid-masjid tuh bulan puasa lebih banyak lagi ya. Suara-suara Quran dan sebagainya. Mendengar itu langsung kita, ya Allah, ini Ramadan, saya sedang puasa, saya sedang menyembah Engkau, berbakti kepadamu ya Allah. Itu. Terus seperti itu dilatih. Ya. Nanti kalau sudah kebiasaan di luar Ramadan pun akan seperti itu. Ya. Itu niatnya adalah ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi menahan diri, menahan untuk tidak melakukannya, tidak melakukan. Hal-hal apa yang ditahan? Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Batalkan puasa apa saja? Ada yang disepakati oleh, tidak ada perbedaan pendapat, itu ada dua. Yang pertama makan dan minum. Yang kedua jima. Ya, jima itu tahulah semuanya, ini sudah berkeluarga semua ya. Makan dan minum, ya cuma satu yang belum ya. Nggak apa-apa, udah tahu juga lah. Makan dan minum udah jelas ya. Kemudian jima ini juga sudah jelas. Nanti yang banyak akan jadi pertimbangan atau pertanyaan-pertanyaan adalah yang menyerupai ini gitu ya. Yang menyerupai dua ini, itu yang nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya kita nggak makan, nggak minum tapi diinfus, gitu ya. Itu sering, ini kan masuk tuh sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, kalau itu jawabannya apa? Sudah diinfuskan tuh artinya dia sakit ya. Udahlah, nggak usah puasa, daripada puasa juga ragu. Para ulama juga berbeda pendapat. Udah, stop aja. Nanti ketika dia sudah sehat, baru kemudian berpuasa. Karena boleh. Nah, syarat yang wajib puasa sebelum puasanya itu sendiri, kemarin udah kita bahas, ada 6 ya. Sudah kita bahas belum ya? Yang pertama dia Islam. Kalau non muslim nggak wajib ya. Yang wajib ya. Kalau dia non muslim nggak wajib. Terus balik, dah cukup ya usianya. Berakal, nggak gila, tidak pingsan atau tidak ya kehilangan akalnya lah. Islam, balik, berakal. Kemudian tidak sedang safar atau sedang mukim ya. Safar itu lawannya mukim. Safar itu traveling ya, tahu lah ya. Sedang bepergian, traveling. Kalau sedang bepergian, ini yang saya sebutkan ini, dia tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kalau mau puasa boleh aja. Ini yang puasa. Maksudnya sedang safar, dia saya pilih puasa aja, gitu, boleh. Terus kemudian tidak sedang sakit yang karena puasanya itu bisa membuat penyakitnya lebih parah atau penyembuhannya lebih lama. Ya, sakit. Dua hal dia sakit ini. Kalau dia puasa bisa lebih parah atau sembuh lebih lama. Dua hal itu ya. Tidak semua sakit. Kalau semua sakit itu panu aja udah sakit tuh ya. Kan nggak puasa lagi dia. Tuh, sakit. Satu lagi apa? Untuk wanita ya, tidak sedang haid dan nifas. Ya, 6 ini
salah satunya dari 6 ini tidak dipenuhi, maka dia tidak wajib. Ya. Jadi hafal ya. Islam balik berakal, ini standar. Semuanya Islam balik berakal, syaratnya standar. Tidak haid dan nifas, ini juga standar lah. Buat 4 jadi ini ya. Tambahannya yang 2, tidak sedang safar, tidak sedang sakit. Ya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, Mas Rahman. Kalau safar itu ada batas lintasannya nggak? Iya, betul. Safar itu berdasarkan jarak ya. Berdasarkan jarak itu diambil dari zaman dulu, itu dari hadis-hadisnya ya. Itu sekitar berapa kilometer, saya lupa, 60 apa berapa kilometer. Nanti dicari pastinya. Tapi berdasarkan itu. Nah, berdasarkan itu, walaupun kondisinya itu dia tidak bersusah payah gitu. Jadi safar itu bukan ditentukan pada susahnya atau tidaknya, bukan. Misalnya saya nih ke Jakarta, kan nggak susah. Dari sini kan naik mobil, pesawat, sampai sana naik mobil lagi. Itu cuma 2 jam lah paling, 3 jam sampai rumah, dari rumah sampai ke rumah. Itu tetap dibilang safar karena jaraknya jauh ya. Sebaliknya misalnya ada orang Balikpapan, dia mau ke Itci ya, tapi Itcinya yang di dalam, itu naik tintingnya kan lama tuh, berjam-jam kan ya. Nah, tapi kalau dia jaraknya ternyata secara tidak memasuki ya, dia tidak dalam kategori safar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti cari aja referensinya kapan kita disebut berperjalanan ya, safar sekian kilometer. Dalam hal tersebut nanti teman-teman akan mendapati referensinya mungkin perbedaan pendapat para ulama. Menurut ulama A begini berdasarkan hadis ini, riwayat ini dan sebagainya. Menurut ulama B agak berbeda, dia begini berdasarkan hadis, riwayat dan sebagainya. Pilih salah satu ya. Karena dua-duanya ada dasarnya, atau 3 bahkan 4 pendapat, pilih salah satu tidak apa-apa yang kita yakini. Gimana cara kita yakinnya? Ya kita lihat mana yang hadisnya paling kuat ini. Kalaupun tidak kita bisa menilai, sudah ikut aja sudah. Salah satu yang ustadz yang kita percaya. Itu ya. Itu jangan dijadikan nanti polemik atau ini. Ambil aja, yakin ya. Selama ada kita lihat dasarnya ya sudah. Ada lagi? Safar udah tadi, kemudian sakit tadi udah ya, cukup jelas ya, sakit. Nah, kemudian bagaimana orang yang safar dan sakit? Apakah dia wajib mengganti di hari yang lain? Kalau safar ya jelas karena dia sedang berarti sehat kan ya. Nah, kalau sakit, apakah dia wajib mengganti? Ada 2 sakit itu. Yang pertama, sakit yang sudah permanen, kayak orang tua kita ya, mungkin yang sudah usia, udah sepuh, sakit ya sudah, nggak, dokter juga udah ya memang karena udah tua gitu kan. Dia ditunggu tahun depan pun kapanpun ya akan sakit gitu juga gitu. Udah seperti itu, dia hanya wajib membayar fidyah. Ya, fidyah memberi makan orang miskin, 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Itu. Nah, kalau sakit yang temporer, misalnya dirawat di rumah sakit karena demam berdarah pas bulan Ramadan. Ya, demam berdarah kan sembuh ya. Insya Allah kalau dia nanti sembuh dan sudah segar lagi, maka dia harus mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya di bulan Ramadan. Ya, untuk sakit bisa membedakan ya, teman-teman. Nah, jadi jangan bingung. Kemudian yang juga banyak haid dan nifas. Kalau haid dan nifas jelas ya, itu mengganti di hari yang lain. Nanti untuk yang hamil dan menyusui, ini yang banyak pertanyaan. Di sini ada 3 pendapat ulama, berbeda pendapat. Kita bisa pilih salah satunya. Kalau saya pilih yang paling memudahkan buat kita.
Karena tiga-tiganya pun ada dasarnya, ada alasannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, yang berpendapat bahwa harus menggantinya dengan qada atau mengganti di hari yang lain dia puasa, dan fidyah, dua-duanya harus. Yang kedua, qada saja di hari yang lain. Yang ketiga, fidyah saja. Nah, kalau saya tergantung dari kondisi si ibu ini. Kalau tiap tahunnya dia rajin ya, melahirkan, kemudian menyusui, habis itu hamil lagi gitu kan ya. Yang rajin bukan ibunya sih sebetulnya, bapaknya. Itu ya udah, ambil yang fidyah saja sudah. Ya. Tapi kalau hamil misalnya pertama, terus habis itu susah lagi, kesananya belum tentu lagi dapat dan sebagainya, sudah qada, nggak apa-apa, qada gitu ya. Nah, tapi ambil yang paling mudah, nggak apa-apa ya, selama ada pendapat dari ulama. Jangan juga mengada-ada, itu aja maksudnya. Tapi gitu ada pendapat ulama, saya selalu terbiasa ya, buat saya mencari yang mudah. Sama seperti rukhsah ini, rukhsah puasa ketika berperjalanan nih, Ramadan, ternyata kita tugas keluar kota, yang di situ udah dapat rukhsah. Pertanyaannya, bagusnya puasa apa enggak? Ayo. Boleh puasa, boleh enggak kan? Kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh kan? Boleh puasa, boleh enggak? Ya tapi kita puasa enggak gitu? Jawabannya apa? Kalau Mas Rahman gimana jawabannya? Kalau saya sudah kebiasaan orang itu sih, kalau dia ngomong puasa, walaupun agak kering. Ya, tergantung kebiasaan. Ya, yang lain? Ya Mas Andoko? Ya, tergantung niatnya ya. Jadi gini, ini juga berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatnya mengenai mana yang lebih utama ya. Kalau boleh sih boleh semua, nggak ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang lebih utama berpuasa, ada yang bilang lebih utama tidak berpuasa. Yang bilang lebih utama berpuasa itu karena ya lebih mementingkan ibadah lah. Toh perjalanan juga nggak susah-susah amat gitu. Tapi yang lebih utama katanya berpuasa adalah ini menunjukkan kerendah hatian kita di hadapan Allah. Kita dikasih kesempatan untuk dipur lah gitu, kurang lebih ya. Masa nggak diambil, kasih gitu kan, sok-sokan kita, sok kuat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi pendapat yang saya setuju itu adalah ambil mana yang lebih memudahkan bagi yang bersangkutan. Itu yang saya selalu pegang. Misalnya, aduh, kalau saya harus ganti di hari yang lain, susah. Saya tuh kalau nggak ada temannya susah nih. Ganti yang lain, udahlah sekarang aja nggak apa-apa lah. Mumpung semuanya juga kok situasi Ramadan. Ya sudah, artinya betul tadi Mas Rahman, tergantung kebiasaan orangnya itu gitu. Lebih memudahkan dia. Ya. Tapi kalau buat dia lebih mudah, waduh. Kalau perjalanan saya emang sih kayaknya maunya minum aja itu. Pokoknya nggak tahanan lah gitu. Sudah, buka, toh nanti tapi harus ganti. Ya enggak apa-apa, saya nanti ganti sama istri lah. Istri juga ada perlu ganti kan gitu. Sudah, ambil mana yang paling mudah buat si orang tersebut. Itu ya. Ya, tadi balik ke definisi, puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat. Apa saja yang membatalkan? Dua hal tadi ya. Makan, minum, dan jima. Nah, nanti yang menyerupai ini itu yang seringkali dibahas. Tapi pesan saya, carilah itu cuma dengan semangat untuk menyempurnakan ibadah kita. Jangan dengan semangat untuk mencari-cari sesuatu yang ini, yang iseng gitu. Misalnya, kalau puasa, kalau kentut di air gimana ya? Kalau macam-macam ya. Tadi kalau diinfus gimana? Diinfus aja berarti udah sakit gitu kan? Oh, puasa lagi. Terus, kalau ini diambil darah, misalnya rapid test. Nah, ini menyerupai nggak?
menyerupai 2 ini enggak ya. Tapi memang ada menyerupai berbekam. Oh ya, tadi 2 hal ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama yang membatalkan. Nah, yang 2 hal yang lain itu ada perbedaan pendapat. Muntah itu kalau dia sengaja muntah itu batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja dan tidak melemahkan orang itu tidak membatalkan puasa. Tidak melemahkan ya. Tidak membatalkan puasa. Terus bekam. Ini bekam juga ada 2 pendapat, ada yang bilang bekam hanya membatalkan jika dia melemahkan. Ya, kalau tidak melemahkan tidak masalah. Bahkan donor darah pun kalau tidak membuat lemah boleh, silakan, tidak membatalkan. Apalagi cuma rapid test antibody cuma segini kan. Donor darah aja 350 ml itu kalau tidak membuat dia jadi lemah itu boleh, tidak membatalkan puasa. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.